selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks, dan juga kali ini ada 6 saham di sektor finance yang akan saya analisa. Yang pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN. Kita langsung saja ke indeks. Indeks hari ini sempat rebound di sesi awal, tapi kemudian dia ditutup terkoreksi 0,056% ke harga 5.769. Kalau dilihat transaksi hari ini ada di 8,3 triliun. Asing hari ini cukup besar, lumayan. Net buy di 407 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, IHSG setelah minggu lalu koreksi, hari ini dibuka koreksi juga, tapi kemungkinan besok ada pantulan rebound ya, tapi rebound terbatas ya, mentok-mentok mungkin ke 5.830 sampai 5.840 ini aja ya. Pergerakannya agak terbatas, jadi yang trading yang dapat dari bawah ya manfaatin aja profit kecilnya ya, take profit misal di 3 sampai 5% ya udah take profit aja, karena kemungkinan besoknya bisa koreksi lagi. Jadi seperti itu untuk IHSG. IHSG pokoknya tetap aman selama di atas supportnya 5.734. Seperti itu untuk IHSG. Kita langsung saja ke saham pertama, ada BBNI yang hari ini ditutup terkoreksi 0,46% ke harga 5.300. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBNI didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBNI ya bisa dikatakan membentuk pola dead cat bond setelah mencoba menguji 5.330. Sempat breakout 2 hari, minggu lalu juga breakout hari Jumat, tapi gagal tutup di atasnya, dan hari ini sempat breakout dan tetap tutup di bawah 5.330. Jadi besok semoga rebound. Tapi kalau besok tetap membuat candle merah, potensi arah BBNI akan terus ke bawah terdekat menutup gap supportnya di 5.130. Kalau itu juga dijebol ya arahnya bisa sampai 5.000 ya. Target penurunan BBNI bisa sampai 5.000 dan 4.975. Jadi seperti itu untuk BBNI. Harga sekarang ya cukup lumayan murah, tapi belum ideal. Kalau dapat di harga 5.000 itu potensi bagus, tapi apakah BBNI akan sampai bawah kan belum tentu. Jadi Bapak Ibu ya atur strateginya ya, bagaimana biar akhir tahun kalau market mendukung rebound ya bisa profit lebih besar ya, karena target BBNI akhir tahun 6.700. Jadi seperti itu untuk BBNI. Dan juga harusnya ya BBNI akan mempertahankan neckline-nya 5.330 ini. Jadi besok harus rebound kalau mau tetap bertahan di atas supportnya 5.300. Seperti itu untuk BBNI. Kita langsung saja ke saham kedua, ada BMRI yang hari ini terkoreksi 1,28% ke harga 5.750. Sebelumnya minggu lalu hari Jumat sempat naik 3%. Kalau dilihat transaksi asing kembali net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BMRI didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BMRI ya walaupun koreksi tapi masih di area demand ya, area neckline cup and handle-nya, area support 5.750 sampai 5.800, dan hari ini BMRI koreksi volumenya ya kecil lah. Jadi ya besok harus rebound. Kalau besok jebol supportnya 5.750, kemungkinan akan turun lebih dalam. Potensi arah bisa menutup gap terdekat di 5.550. Kalau itu tetap di breakdown, arahnya bisa sampai 5.365 sampai 5.400. Jadi ke situ arah BMRI. Tapi kalau dilihat semoga aja besok market bagus dan rebound ya. Ini kalau dilihat IHSG ya ada potensi rebound, tapi rebound terbatas. Jadi kemungkinan juga BMRI akan kembali ke atas. Ya semoga aja BMRI tetap mempertahankan supportnya 5.750. Harga sekarang
BMRI bisa dikatakan murah dan potensi besar memberi profit sampai akhir tahun atau 3 sampai 4 bulan ke depan juga harga sekarang kemungkinan besar memberi profit karena penurunan BMRI juga menurut saya sudah terbatas ya, buruk-buruknya turunnya ke 5.350 ini sampai 5.375. Nah, jadi penurunannya sekarang cuma di sekitaran 5 sampai 8%. Kalau menurut saya ya ideal dengan risk rewardnya ya. Kalau mau swing trade ya ke 6.800 saja udah 19%. Dan target cut loss-nya misalnya swing trade cut loss-nya lihat cuman di 8 sampai 9%. Jadi risk reward-nya masuk. Dan kalaupun nggak mau cut loss juga nggak masalah. Kalau BMRI turun ya hold aja. Kemungkinan besar juga 5.350 ini akan dipertahankan kalau skenarionya BMRI turun dari 5.750. Tapi kalau saya lihat ya semoga kuat 5.750 ya. Cuman tergantung market juga ya. Kalau ISG jebol 5.734 ya kemungkinan BMRI juga ke bawah. Jadi seperti itu untuk BMRI. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada BBRI yang hari ini malah naik 3,85% ke harga 4.040. Kalau dilihat transaksi asing, net buy, dan hari ini nilainya cukup signifikan. Kalau dilihat dari broker summary-nya memang terlihat BBRI diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBRI kembali ke atas EMA 200-nya setelah 4 hari berada di bawah setelah breakdown. Dan kalau dilihat indikator MACD yang sudah membentuk golden cross di area oversold, bar chart di atas 0 juga terbentuk, volume meningkat, potensi BBRI kalau market besok rebound, arah BBRI besok menguji 4.100 sampai 4.120. Jadi ada potensi naik sekitar 2% ya. Apakah mampu breakout? Enggaknya ya tergantung melihat market. Tapi kalau market ISG ini bergerak di area sempitnya ini, resistennya 5.840 ya, kemungkinan BBRI akan gagal breakout. Dan bagi Bapak Ibu yang beli dari daerah bawah ini ya jaga-jaga, kalau BBRI nanti gagal breakout, profit taking aja dulu, nanti beli lagi di bawah. Karena kalau BBRI gagal breakout 4.120, BBRI akan mengarah terdekat EMA 200-nya ini di 4.000, dan kalau itu dijebol ya ke area base konsolidasinya ini kemungkinan akan jadi area konsolidasi BBRI ya. Area konsolidasinya ada di supportnya 3.800 dan resistennya 4.120. Seperti itu untuk BBRI. Kita langsung saja ke saham keempat. Ada BBCA yang hari ini ditutup terkoreksi 0,55% ke harga 31.625. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBCA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBCA kalau dilihat kondisi seperti ini ya, kalau besok BBCA nggak rebound, kembali ke EMA 200-nya ini, potensi arah BBCA akan ke 31.100-nya ini lagi. Karena besok menjadi kunci untuk BBCA. Kalau rebound dan bisa tutup di atas 32.000, bagus. Karena tutup di atas EMA 200-nya. Tapi kalau besok tetap gagal breakout, potensi arah BBCA akan ke 31.100. Karena BBCA sudah mematahkan polarizing wedge-nya, ya besok itu kuncinya. Kalau BBCA kembali ke atas aman. Tapi kalau besok BBCA malah tutup di bawah harga penutupan hari ini, arahnya bisa sampai 31.100 sampai 31.000. Karena indikator MACD sudah membentuk dead cross dan bar chart di bawah 0 juga terbentuk. Volume walaupun nggak signifikan tapi ya perlu konfirmasi untuk besok. Mampu nggak BBCA kembali ke 32.000? Kalau gagal ya siap-siap arahnya ke 31.100. Seperti itu untuk BBCA. Tapi harga sekarang BBCA ya bisa dikatakan cukup murah. Kalau Bapak Ibu untuk investasi 3 sampai 6 bulan ke depan atau sampai akhir tahun ya harga sekarang cukup ideal dan potensi profit. Tapi kalau mau coba ya nyicil dulu belinya, takut BBCA ke bawah kan. Kalau dapat harga bawah kan lumayan, karena kalau BBCA ini breakdown dari 31.000 arahnya bisa ke 30.000 lagi, tapi kecil kalau saya lihat ya pelentok-mentok
BBCA ke 31.000 aja turunnya. Semoga seperti itu. Kita langsung saja ke saham kelima, ada BBTN yang hari ini ditutup di harga 1.535, terkoreksi 1,28%. Kalau dilihat transaksi asing masih terus net sell, dan bahkan dari awal bulan Mei asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBTN lagi didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBTN kalau besok nggak kembali ke atas 1.580, potensi melanjutkan penurunan, dan target saya kejauhan ya 1.350 ini. Ini aja targetnya. Nah, 1.440 target penurunan untuk BBTN. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau coba spekulasi buy, cut loss saja kalau BBTN turun dari low-nya di minggu lalu di 1.525, ya Bapak Ibu bisa cut loss di 1.510 atau 1.505 ya. Karena kalau besok BBTN kembali membuat candle merah dan di bawah 1.525, ya potensi arah bisa sampai 1.400. Tapi juga jangan lupa besok ada potensi rebound. Untuk BBTN bagusnya kalau besok rebound bisa tutup di atas 1.580. Kalau dilihat indikator MACD memang garis biru mulai menyempit lagi. Jadi ini ada potensi untuk dead cross kalau besok candle merah lagi BBTN ya. Seperti itu untuk BBTN. Bagaimana yang punya dari atas yang belum cut loss, ya simpan aja lah, anggap pelajaran. Tapi seperti yang saya bilang, jangan semua saham nggak di cut loss ya. Kalau saya biasanya ya 30% dari portofolio ya ada yang saya nggak cut loss ya, tapi maksimal nilainya itu atau beberapa saham tersebut itu ya nilainya mentok-mentok 30% dari portofolio. Selebihnya ya saya akan tradingkan dan saya tetap disiplin cut loss ya, karena disiplin cut loss itu untuk memperbaiki sistem trading dan mengurangi resiko yang lebih besar. Ya memang kalau cut loss itu ya rugi, tapi kalau sistem tradingnya bagus, money manajemennya bagus, ya kemungkinan setiap bulan ya tetap aja win rate-nya lebih besar. Kalaupun harus loss di bulan tersebut ya nggak besar lah loss-nya ya, karena ada win dan loss yang diakumulasi setiap bulan. Jadi seperti itu untuk BBTN. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada BDMN yang hari ini ditutup terkoreksi 1,65% ke harga 2.370. Kalau dilihat transaksi asing terus net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BDMN di distribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BDMN ke arah support yang saya buat ya, dan supportnya ya bisa hampir dijebol ya. Ya pas di support 2.370. Jadi kalau dilihat volume meningkat, ya semoga aja ada pantulan, karena kalau nggak mantul potensi arah BDMN bisa ke 2.150 sampai 2.200. Tapi kalau dilihat harusnya memang akan ada pantulan besok di BDMN. Tapi ini disclaimer on, bisa aja salah, dan kalau sesuai analisa saya besok dia mantul ya kemungkinan target BDMN ke 2.500. Dia akan tektokan aja di area sini kalau mempertahankan supportnya 2.370 ya. BDMN akan sideways di range harga, supportnya 2.370, resistennya 2.500 dengan potensi upside dari harga penutupan 5%-an lah, 5 sampai 5,5% ya kalau Bapak Ibu mau. Tapi harus disiplin cut loss, karena kalau nggak disiplin cut loss bisa dibawa BDMN sampai 2.150. Terlihat indikator MACD sudah memberikan sinyal kurang bagus, dead cross, bar chart di bawah 0 juga terbentuk, volume meningkat. Jadi besok kalau nggak ada pantulan arahnya bisa makin dalam. Seperti itu untuk BDMN ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli,
menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan-nya, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.